Kesetnya sih, ya keset. Udah bisa mulai? Mas Kori, udah bisa dimulai? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulil ajma'in. Maka ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu calon jamaah umroh yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita pada pagi menjelang siang ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di sini dalam rangka manasik umroh yang insya Allah keberangkatan umroh kita ini pada tanggal berapa? 15 Februari. Adapun saya di sini berdiri sebagai pembawa acara. Untuk lebih efektif dan efisiennya kami akan membacakan susunan acara manasik umroh pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, kemudian sambutan dari pimpinan cabang, yang ketiga materi umroh, kemudian tanya jawab dan ada kuis berhadiah, kemudian isoma, yang keenam literary, yang ketujuh tanya jawab, yang kedelapan penutup. Baik, untuk pembukaan acara ini mari kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, yang selanjutnya yaitu sambutan dari pimpinan cabang yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Sahadan Eri. Kepada Ustadz Sahadan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sebelumnya yang saya hormati Mas Kori dan seluruh jemaah yang hadir di sini. Kemudian yang saya hormati Ustaz Muhammad Hafiz LC dan kawan-kawan dari tim Aqua Catur. Kami dari Aqua Catur mengucapkan ribuan terima kasih jazakumullah khairan kepada semua jamaah, terutama Mas Koi sudah memberi tempat kepada kami sehingga kita bisa manasik hari ini di sini. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas asbab perjuangan beliau kita bisa mengetahui agama yang Islam yang indah ini. Kemudian Bapak Ibu, insya Allah jemaah umroh yang insya Allah akan berangkat tanggal 15 Februari 2023. Kami juga sekali lagi mengucapkan ribuan terima kasih karena sudah percaya mengamanahkan Aqua Catur untuk memberangkatkan umroh ini. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan kepada jemaah, pada hari ini kita akan manasik umroh ya. Nanti akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Hafiz LC tentang bagaimana cara umroh ini dan apa yang perlu kita siapkan dan apa yang perlu kita lakukan. Kemudian nanti juga akan dijelaskan apa sih kegiatan kita selama umroh, juga nanti ada itinerarinya. Semoga nanti bisa diambil manfaat, diambil ilmu. Karena Bapak Ibu, umroh itu ibadah, maka ibadah itu harus didasarkan ilmu.
kalau kita tidak didasarkan ilmu, takutnya ada yang salah. Padahal kita perjalanan sudah jauh ke Baitullah untuk beribadah. Itu dari saya, lebih dan kurang saya maaf. Sekali lagi terima kasih, jazakumullah khairan. Kita sudah dikasih tempat, dikasih kepercayaan dalam acara kemudian insya Allah keberangkatan umroh ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih jazakumullah khair kepada Bapak Ustadz Safran ini selaku pimpinan cabang Afwajatur Bengkulu. Baik Bapak-bapak Ibu jamaah calon jamaah umroh yang dirahmati Allah, selanjutnya acara yang ketiga yaitu materi umroh, yang mana hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hafiz yang beliau sudah ada di tengah kita. Insya Allah nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, itu langsung saja ya. Jadi setelah materi dipaparkan, silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang kurang jelas nanti dipertanyakan di acara ini nanti, di materi yang ini. Kepada Ustadz Hafiz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tentunya dengan rahmat nikmat Allah, nikmat iman dan Islam kita bisa bertemu di Padang Jaya, di Giri Mulia. Ya. Saya juga belum pernah, baru sekali di sini. Dan tentunya nikmat yang khusus juga adalah kita bisa diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk memenuhi panggilannya, melaksanakan ibadah umroh yang itu disyariatkan dalam Islam. Tentunya Bapak dan Ibu dirahmati Allah SWT, dalam kita ya beribadah, apapun ibadah kita, tentunya ibadah itu harus didasari oleh dua hal. Yang pertama, ikhlas. Kita mau ibadah apa saja, mau ibadah umroh, haji, sholat, puasa, bersedekah, ya mesti harus ikhlas, kan begitu ya Bapak Ibu. Apapun ibadah kita harus ikhlas. Arti ikhlas adalah bagaimana kita beribadah itu hanya mengharapkan pahala ganjaran dari Allah SWT. Dan ini harus dari awal kita ingatkan. Seluruh ibadah kita kalau tidak didasari oleh ikhlas, maka ibadah itu ditolak oleh Allah SWT. Apapun ibadah kita lakukan, kita sholat misalnya, kalau tidak ikhlas, nggak diterima sama Allah. Kita bersedekah, membantu orang miskin, orang yang membutuhkan, bangun masjid misalnya. Tapi kalau nggak ikhlas gimana? Riya misalnya, kalau ingin dipuji orang, nggak dapat pahalanya. Maka kita tentunya harus ikhlas. Semata-mata kita beribadah itu hanya mencari ridho Allah semata. Ingin mengharapkan pahala dari Allah, ingin mengharapkan surga Allah. Tidak ada yang lain. Termasuk ibadah yang akan kita lakukan ini juga, yaitu ibadah umroh, yang itu terkumpul di dalamnya semua macam jenis ibadah. Yaitu di dalam umroh itu ada ibadah lisan, ada ibadah perbuatan, ada ibadah harta. Coba kita lihat Bapak Ibu, umroh dan haji itu ibadah yang kompleks ya, yang semuanya mencakup. Kalau sholat kan cuma ibadahnya lisan dan anggota perbuatan. Kalau sedekah ya harta. Tapi kalau umroh ataupun haji itu ibadahnya lisan
juga perbuatan, kemudian juga harta. Jadi dalam satu ibadah tercakup semua macam ibadah. Kita ada lisannya karena ada yang dibaca, kan ada perbuatannya, ada karena ada tata caranya, ada tawafnya, ada sa'inya. Kemudian tentunya ada hartanya karena kita pergi ke Mekah, ya umrohnya di Mekah, butuh perjalanan, ya butuh kendaraan dan sebagainya, akomodasi di jalan, nah itu semua ya. Maka tentunya dalam ibadah ini kita ingin semaksimal mungkin ya, pertama dalam hal keikhlasan kepada Allah SWT. Ini harus dari awal ya, kita ingatkan bahwasanya kita beribadah ini hanya mencari ridho Allah. Berangkat kita dari rumah kita, keluar dari rumah kita, tujuannya menjawab panggilan Allah, memenuhi panggilan Allah, bukan supaya kita ingin dipuji orang, nanti pulang dipanggil Pak Haji, Bu Haji, bukan itu, atau yang lainnya. Bukan kita beribadah ini dengan tujuan bermegah-megahan dan sebagainya, atau memperlihatkan kepada orang lain, oh saya ini sudah umroh nih, nggak perlu ya. Maka yang pertama ini Bapak Ibu yang perlu kita ingatkan, ikhlas kepada Allah SWT. Yang kedua, ibadah kita tidak mungkin sempurna kecuali kita mengikuti syariat. Mengikuti syariat maksudnya bagaimana kita beribadah itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita salat misalnya harus mengikuti Rasul. Bagaimana Rasul salat? Tata caranya bagaimana? Bagaimana takbiratul ihramnya, bagaimana ruku'nya, bagaimana sujudnya, harus kita ikuti. Begitu juga misalnya bacaan, harus kita ikuti juga bacaan Rasulullah, apa yang dibaca ketika berdiri, ketika ruku', apa ketika sujud. Ini contoh dalam hal sholat ya. Harus kita ikuti. Kalau kita tidak mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi, batal sholat kita, atau sholat kita tidak diterima. Ini tata cara. Kemudian juga bilangan jumlah, misalnya sholat subuh 2 rakaat. Kalau misalnya ada yang sholat subuh 3 rakaat, gimana Bapak? Diterima nggak kira-kira? Kalau dia sengaja tentunya enggak. Beda kalau dia lupa. Kalau ada yang sholat maghribnya 4 rakaat, gimana? Diterima ibu-ibu? Enggak mungkin diterima. Karena Nabi cuma sholat maghrib 3 rakaat. Begitu juga dalam ibadah ya. Ini contoh sholat. Begitu juga dalam ibadah yang lain, termasuk umroh. Kita misalnya nanti akan kita jelaskan, ya umroh itu di Mekah atau di Ka'bah. Kalau misalnya ada orang yang di sini umroh yang enggak diterima, atau kita tawaf dan sa'i itu 7 kali. Kalau ada yang menambah 8 kali atau 10 kali aja lah, supaya lebih banyak pahalanya katanya. Diterima atau tidak? Enggak diterima. Jadi bukan dilihat berapa banyaknya, tapi dilihat mengikuti nabinya. Berapa kali kita tawaf? Nabi cuma 7 kali. Kita 7 kali, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Nabi sa'i dari Safa ke Marwah 7 kali. Begitu juga kita ikuti. Dimulai dari Safa kemudian berakhir di Marwah. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Dari mana Nabi misalnya mulai sa'inya dari Safa ke Marwah? Nggak boleh kita balik dari Marwah dulu ke Safa. Batal ya, atau enggak diterima sama Allah SWT. Maka dalam hal ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, dalam kita beribadah, apapun ibadah kita, mesti kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW mengatakan apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik Anda. Manasik itu artinya tata cara. Tata cara ibadah haji dan umroh. Ambil dariku katanya. Ambil dariku maksudnya apa? Contoh aku. Dengan kita mencontoh Nabi, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Ini Bapak dan Ibu dirahmati oleh Allah SWT sebagai muqaddimah. Ini muqaddimah, pembukaan, pendahuluan ya, tentang bagaimana pentingnya kita dalam beribadah
ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala apapun ibadah kita dan juga mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada kesempatan yang singkat ini ya kita akan menjelaskan sedikit ya, sekilas mungkin ya tentang ibadah umroh ini yang insya Allah Bapak Ibu tidak perlu merasa gundah gelisah. Oh saya ini baru belum bisa apa-apa. Insya Allah nggak sulit. Ya. Apalagi umroh ya, beda dengan haji mungkin. Ya. Umroh itu kalau saya kasih tahu Bapak Ibu, pekerjaannya cuma dua saja. Intinya cuma dua, yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, kemudian sa'i dari Safa ke Marwah. Ini pekerjaan paling inti. Yang mana ada satu lagi sebelumnya yaitu ihram ya, berniat maksudnya. Kemudian yang terakhir tahallul. Tapi itu mudah. Tapi yang paling penting dari ini apa? Dua. Ya. Maka kita akan sebutkan secara singkat apa itu umroh Bapak Ibu. Umroh itu kata para ulama itu kan bahasa Arab ya, bukan bahasa kita Bengkulu ya. Umroh itu artinya berziarah ya. Berziarah artinya mengunjungi Ka'bah. Kita mengunjungi Ka'bah dengan mengelilingi Ka'bah atau disebut dengan tawaf 7 kali. 7 kali nanti akan kita jelaskan, dimulai dari Hajar Aswad kembali lagi ke Hajar Aswad, itu dihitung 1 kali putaran. Kemudian diikuti dengan sa'i, ya, sa'i yaitu berjalan dari Safa ke Marwah. Dari Safa ke Marwah itu dihitung 1 kali putaran, kemudian dari Marwah ke Safa 1 kali putaran. Dan yang terakhir setelah kita melakukan itu semua namanya bercukur. Ini yang disebut dengan umroh ya. Terus ya ini pengertiannya. Kemudian ya mungkin dalilnya kenapa kita disuruh umroh ya. Memang Allah menyuruh wa atimul hajja wal umrata lillah. Kata Allah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrohmu. Dan juga Nabi SAW menyuruh kita untuk, dan Nabi sendiri berumroh ya, selama hidup beliau 4 kali ya. 4 kali tapi beliau berumrohnya di bulan Zulqa'dah. Tapi tidak masalah Bapak Ibu ya, berumroh tidak waktunya itu sepanjang tahun. Enggak mesti mengikuti Nabi di bulan Zulqa'dah kita harus Zulqa'dah enggak. Tapi umroh itu sepanjang tahun boleh. Dan subhanallah kita termasuk yang alhamdulillah ditakdirkan bisa umroh sekarang ini di bulan Rajab. Ini Rajab. Kita nanti bulan Rajab. Bulan Rajab salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu keistimewaan kita bisa umroh ya di bulan Rajab. Maka ya ini kan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ibadah di bulan Rajab ya itu yang istimewa. Ya, ini mudah-mudahan dengan keutamaan ini kita bisa mendapatkan nilai ibadah yang lebih lagi. Ya, lanjut lagi sudah tadi. Kemudian keutamaan umroh, kita melakukan ibadah umroh ini apa keutamaannya? Banyak sebenarnya Bapak Ibu. Kita sebutkan pertama melebur dosa, penghapus dosa. Nabi SAW mengatakan wal umratu ilal umroh mukaffiratun lima bainahunna majtunibat al-kabair. Dari umroh ke umroh yang lain itu menghapuskan dosa. Hapuskan dosa-dosa kecil selama orang itu menjauhi dosa besar. Maka ini salah satu keutamaan kita melakukan ibadah umroh itu menghapus dosa kita. Kita tentunya tidak ada yang maksum, tidak ada yang terpelihara dari dosa. Hanya Rasul yang terpelihara dari dosa. Maka salah satu ibadah yang bisa menghapuskan dosa kita adalah umroh. Ya. Kalau kita bisa setiap tahun umroh, ya, insya Allah tidak ada masalah. Ya, kalau kita mampu itu bagus. Ya. Kemudian umroh itu kata Nabi salah satunya adalah menghilangkan kefakiran. Dan ini perlu kita ketahui Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita ya, umroh ini sebenarnya ibadah yang unik. Kenapa? Karena kita di situ beribadah, kemudian di situ sekalian namanya rihlah. Rihlah itu piknik lah istilahnya. Jadi kalau kita Bapak Ibu, kalau kita ingin piknik atau rekreasi sebenarnya mending kita umroh Bapak Ibu. Kenapa? Karena umroh dengan kita piknik dengan umroh ini banyak keutamaan. Kita dosa kita diampuni, kita juga bisa dapat
melihat sesuatu yang baru dan sebagainya. Kalau kita pergi misalnya piknik kemana ke sini, misalnya ke pantai kemana, udah selesai, capek. Dan hebatnya Bapak Ibu, kalau kita umroh itu, kalau kita misalnya kan piknik kita kemana, pantai Panjang misalnya, paling 2 kali 3 kali kita udah bosan ke sana. Tapi Bapak Ibu coba nanti, kalau sudah umroh, selesai umroh pengennya balik lagi. Itu hebatnya umroh, nggak ada bosannya. Ya kalau kita tanya orang yang pernah umroh, Pak, gimana umroh kemarin, gimana? Apa kapok umroh atau gimana? Sudah bosan umroh? Nggak ada satupun orang yang mengatakan saya kapok umroh atau saya apa? Sudah capek umroh. Nggak ada. Tapi kalau kita mungkin piknik kemana, sudah gitu-gitu aja dilihat, bosan saya kan. Maka ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kalau kita rihlah ya, itu lebih baik, dan kita juga mestinya kita umat Islam ya. Lebih baik kita piknik, kita rihlah, kita ngajak anak-anak apa, lebih baik ke Baitullah. Itu lebih baik. Mending kita tiap tahun ya ngumpulin uang daripada kita rekreasi ke Bali, kemana nggak jelas ya. Kita dapat capek, kadang dapat dosa apa semua. Tapi kalau kita ke Baitullah enggak dapat capek, tapi apa? Justru kita dapat oleh Allah SWT dihapuskan dosa kita. Justru Allah SWT hilangkan kefakiran, kemiskinan kita. Kemudian kita jadi tamu Allah Subhanahu. Saya bertanya Bapak Ibu, kalau kita jadi tamunya presiden gimana? Kalau Pak Jokowi yang undang gimana kira-kira Bapak Ibu? Merasa terhormat apa enggak? Terhormat. Pak Gubernur misalnya atau Pak Bupati kita ini dipanggil, Mas Kori ini sidang, ini tamu khusus misalnya, pasti merasa terhormat. Kemudian juga gimana? Pasti juga penampilannya gimana kira-kira? Pasti penampilannya yang hebat gitu kan, yang sempurna. Gitu juga kita Bapak Ibu, kita mau jadi tamu Allah. Kita mau datang ke rumah Allah, Baitullah. Rumah paling agung di muka bumi ini, Baitullah. Tanah haram, tanah paling suci di muka bumi ini, tanah haram. Kita mau datang ke situ, subhanallah. Apa yang kita inginkan di situ? Menghapuskan dosa kita, kita beribadah dengan semaksimal mungkin. Kita mau jadi tamu Allah. Ini sebuah keistimewaan Allah berikan kepada kita, kelapangan harta, untuk dengan itu kita datang ke menjadi tamu Allah. Ini sebuah kehormatan yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalau ada sebagian orang mengatakan saya belum merasa terpanggil, bagaimana belum terpanggil? Nabi Ibrahim sudah sejak zaman dulu memanggil kita datang untuk datang ke umroh, baik haji ataupun umroh. Maka ini sebuah keutamaan. Kemudian tentunya orang yang umroh mustajab doanya. Kenapa? Karena pertama berada dalam perjalanan, apalagi perjalanan ibadah. Kita perjalanan biasa saja, doa kita mustajab, doanya musafir, orang dalam perjalanan. Bagi lagi kalau kita dalam perjalanan ibadah, maka nanti Bapak Ibu dalam perjalanan banyak-banyak berdoa. Kemudian apa? Ketika kita berada di Mekah, Madinah, itu tempat yang paling mulia, banyak beribadah, banyak berdoa. Kalau Bapak Ibu mau minta apa saja, diminta di situ minta. Mau nanti di Raudhah di Madinah misalnya, atau di Masjid Nabawi, atau di Mekah nantinya, atau di Multazam. Semua tempat di dua tanah suci ini mustajab. Maka mau minta apapun, baik urusan dunia atau urusan akhirat, minta sama Allah. Tidak dibatasi urusan akhirat aja, enggak. Bukan hanya minta surga aja. Seluruh apa yang kita minta, hajat kita, dunia akhirat minta nanti. Ya, terus ini lanjutkan. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada jadi umroh itu Bapak Ibu, kalau kita sholat kan ada takbiratul ihramnya. Ya, kita berniat kemudian takbiratul ihram. Nah, begitu juga dalam kita umroh atau haji ini ada namanya ihram. Ihram artinya kita berniat melakukan ibadah umroh ataupun haji. Ya, sekarang kita umroh. Dan niat itu sudah ditentukan oleh Nabi tempatnya. Jadi berniat ihram itu bukan sembarang tempat, ada tempatnya. Dan insya Allah kita tadi kan kita akan ke Madinah terlebih dahulu. Berarti nanti kita akan ihramnya di Madinah. Itu ihram dengan memakai pakaian ihram ini. Ya, kita memakai pakaian ihram.
dan tempatnya nanti di Madinah ya. Nanti kita mungkin akan contohkan bagaimana tadi nanti memakai pakaian ihram. Insya Allah nggak sulit. Ini yang pertama. Jadi kita ada namanya ini rukun yang pertama. Ya, rukun yang pertama dari umroh itu adalah kita berniat ihram. Nanti kita berniat di Madinah. Jadi kita dari sini ke Jakarta, dari Jakarta ke Jeddah, kemudian dari Jeddah ke Madinah. Ya. Nah nanti kita beberapa hari di Madinah, baru setelah itu kita umroh ke Mekah. Nah nanti ihramnya kita dari Madinah. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita ihram, ya mikot, terus lanjut. Nah ini tadi kita sebutkan rukun umroh itu ada 4, ada ihram. Ihram itu kita memakai pakaian ihram dan berniat dengan kita mengatakan labbaik Allahumma umratan. Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku memenuhi panggilan umrohmu. Itu artinya labbaik Allahumma umratan. Jadi kita pakai pakaian ihram. Bagi laki-laki tentunya ya pakai pakaian ini. Kemudian kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Artinya apa? Ya Allah, aku memenuhi panggilan umrohmu. Adapun ibu-ibu, ya, ibu-ibu tentunya pakai pakaian biasa saja. Pakaiannya berhijab, ya, berjilbabnya. Kemudian mengucapkan yang sama. Ya. Yang berbeda adalah laki-laki. Mungkin juga kita jelaskan di sini, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin langsung aja supaya panjang. Memakai pakaian ihram ini buat kita laki-laki itu, jadi yang kita pakai adalah Bapak Ibu hanya pakaian 2 helai ini, ya, pakaian 2 helai ini saja yang akan kita pakai. Ya. Kita buka semua, ya, ini yang harus dipahami Bapak Ibu. Semua pakaian, pakaian luar dalam semuanya dibongkar semua, dibuka semua. Jadi yang memang kita akan pakai apa? Hanya ini aja, ya, tidak ada yang lain. Ya ini nanti saya mencontohkan saja. Jadi pakaian ihram itu ada 2. Pertama sarung, yang kedua baju. Ya, sarung, ya memakai sarungnya biasa. Ya nanti akan kita ajarkan. Ya insya Allah tidak ada masalah. Yang penting jangan turun aja. Boleh pakai ikat pinggang, ada ya dikasih itu. Boleh tidak ya. Di Bapak Ibu, Bapak terutama ini Bapak, kita pakai ini ya. Ini insya Allah kuat. Dibuat berlari ini nggak apa-apa. Dan tidak usah takut lepas. Ya, insya Allah. Nah ini pakaian ihram. Semua pakaian kita dibuka. Seluruhnya pakaian luar dalam. Kemudian ini baju ini terserah ya, selendang. Ini terserah saja ya, kita yang penting badan kita tertutup ya. Yang penting badan kita tertutup. Ya, seperti ini, biasanya seperti ini. Memakai pakaian ihram kita. Ya, semua kita nanti pakai ya. Ini nanti kita pakai nanti insya Allah. Karena kita dari Madinah, kita siapkan di hotel. Jadi sebelum kita mau pakai pakaian ihram, ini perlu saya jelaskan mungkin ya. Kita bersih-bersih dulu kalau kita mau cukur kumis misalnya, bulu kemaluan atau ketiak boleh sebelum umroh, sebelum memakai pakaian ini. Ya bersih-bersih, kemudian mandi. Setelah itu di hotel nanti ya, di hotel kita pakai pakaian ihram ini. Kemudian dari Madinah paling lama sekitar 15 menit. Jadi dari hotel kita ke Bir Ali, Masjid Bir Ali. Nah, di situ kurang lebih 1/4 jam dari Madinah. Dari situ kita baru mulai melafadzkan labbaik Allahumma umratan. Jadi mulai berniatnya di situ. Tapi memakai pakaiannya kita nanti siapkan dari hotel supaya tidak susah ya. Jadi sudah dari hotel kita sudah seperti ini. Kita naik bis
1/4 jam naik bis, nanti kita turun di Masjid Bir Ali, baru kita di situ. Kalau kita mau sholat tahiyatul masjid boleh. Ya, kemudian kita di situ melafazkan labbaik Allahumma umratan. Ya, yaitu ya Allah, aku memenuhi panggilan umrohmu. Nah, setelah kita memakai pakaian umroh, pakai ihram ini, tidak boleh melakukan yang dilarang. Ya. Apa yang dilarang? Misalnya kita laki-laki nggak boleh pakai peci, ya, pakai pakaian berjahit, kemudian tidak boleh motong kuku, mencabut bulu, apa semua, termasuk pakai parfum. Ini juga termasuk ibu-ibu, nggak boleh. Ya, kalau sudah berihram, ya ini tidak dibolehkan. Nah, maka setelah itu, ya baru kita, setelah kita pakai pakaian ihram, maka disunnahkan kita untuk memperbanyak talbiyah. Apa itu bacaan talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu bacaannya. Minimal itu kita baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Itu yang kita banyak baca. Itu kita baca sampai kita sampai kita memulai ibadah umrohnya. Kita kan dari Madinah nanti paling biasanya ke hotel terlebih dahulu. Tiba di Mekah, ya, dari Mekah ke Madinah mungkin sekitar 5 atau 6 jaman naik bis. Kemudian kita paling ke hotel dulu istirahat. Kemudian baru misalnya besok atau nanti malam kita umroh. Nah, kita masih talbiyah. Ketika kita sudah masuk Masjidil Haram, berhenti kita talbiyahnya. Nah, kita nanti memulai ibadah umrohnya. Masuk pada prosesi ibadah umrohnya, yaitu apa? Tawaf. Jadi ihramnya sudah selesai, ya umroh. Nah, ketika kita ingin tawaf Bapak Ibu, karena kita adalah tawaf umroh, maka disyariatkan kita, ini sunnah hukumnya, namanya itba. Ya, itba itu seperti ini, bahu kanan kita nampak. Nah, jadi seperti ini. Ini sebelum kita mulai tawaf. Sebelum kita mulai tawaf nanti, ya kita kan nanti sama-sama nanti kita ingatkan. Nah, ini disyariatkan. Ini bagi laki-laki ya. Nah, kita akan memulai tawaf nanti di Hajar Aswad, dan Hajar Aswad itu insya Allah ada tandanya nanti, ada lampu hijau di Masjidil Haram. Jadi kalau kita mau masuk Masjidil Haram, dari mana saja yang kita lihat pertama kali apa? Mana lampu hijau? Lampu hijau ada di atas. Kalau ada lampu hijau, disitulah berarti sejajarnya Hajar Aswad. Kita akan ke sana, kita mulai start dari situ. Ya, kalau misalnya gini, misalnya di sini Hajar Aswad, ya saya mau praktekkan. Di sini Hajar Aswadnya, maka sunnahnya sebelum kita mulai untuk tawaf itu adalah kalau kita mampu mencium Hajar Aswad, itu yang lebih utama. Atau kalau tidak kita megang dengan tangan kita. Atau kalau kita tidak mampu karena rame dan sebagainya, mungkin rame Bapak Ibu, karena sekarang dikabarkan rame ya. Desember, Januari, Februari itu, Maret itu full ya, rame. Maka kalau kita rame nggak apa-apa, itu sunnah. Nggak harus kita mencium Hajar Aswad atau megangnya. Kita cukup memberikan isyarat ya, dengan tangan kita, dengan tangan kanan kita, dengan mengatakan Bismillah Allahu Akbar. Baru kita mulai tawaf. Ya, kita mulai tawaf. Bismillah Allahu Akbar. Tawaf. Bagi kita laki-laki, tawaf 3 kali pertama, 3 putaran pertama, itu jalannya agak cepat. Ya, jalannya agak cepat. Kita bagi laki-laki. Selama kita tawaf Bapak Ibu, apa yang dibaca? Ada nggak bacaan khusus? Tidak ada bacaan khusus yang diajarkan oleh Nabi. Kita boleh membaca apa saja, boleh kita berzikir sesuai dengan apa yang kita mau. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau kita baca Al-Quran boleh. Atau kita berdoa juga boleh. Sambil tawaf berdoa boleh, boleh. Berdoa kita tawaf. Tidak ada bacaan khusus ketika tawaf. Karena tawaf itu adalah sholat, sama dengan sholat. Tapi kita dibolehkan berbicara dengan teman kita. Maka satu lagi saya lupa tadi. Sebelum tawaf kita harus dalam keadaan bersuci. Jadi tawaf itu Bapak Ibu adalah sama dengan sholat. Sama dengan sholat, berarti kita harus berwudu sebelum tawaf.
Ya. Maka kita tidak ada bacaan khusus yang diajarkan oleh Nabi. Kita mau baca apa saja. Jadi tidak usah kita menyusahkan diri. Oh harus baca ini. Ada sebagian orang baca bukunya panjang. Oh saya nggak bisa-bisa ini. Padahal itu sebenarnya kalau kita teliti hadis Nabi, tidak ada bacaan khusus dari Nabi. Ketika tawaf nggak ada. Hanya nanti ketika namanya rukun Yamani, nanti akan kita lihatkan ya, rukun Yamani itu udah ada bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yaitu rukun Yamani antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, yaitu rukun terakhir atau apa namanya tiang terakhir dari Ka'bah sebelum Hajar Aswad. Itu yang diajarkan kita ya. Kemudian apa? Tawaf 7 kali, tadi 3 kali ya kita jalannya cepat, kemudian setelah itu biasa. Kemudian selesai tawaf, kita Bapak Ibu disyariatkan apa? Sholat sunnah tawaf. Nah dan ingat ketika sholat kita harus kembali seperti biasa. Keadaan ya tertutup semua. Sholat di belakang makam Ibrahim ya. Sholat di belakang makam Ibrahim ya. Sholat di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Rakaat pertama membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Setelah itu, setelah kita sholat, maka di belakang kita nanti ada sumur Zam-Zam. Kita minum dari situ. Silakan baca doa. Doa apa saja. Ingat doa ketika minum air Zam-Zam, doanya mustajab. Jadi Bapak Ibu mau doa apa aja dan bahasa Indonesia, bahasa Bengkulu boleh, silakan. Atau bahasa Jawa misalnya, silakan baca. Yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan kesembuhan dari segala macam penyakit. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Tapi bukan hanya itu saja, boleh kita minta apa saja ketika kita berdoa meminum air Zam-Zam. Nah, setelah itu selesai tawaf, kemudian apa? Sa'i. Apa itu sa'i? Berjalan dari Safa ke Marwah ya. Berjalan dari Safa ke Marwah. Berjalan dari Safa ke Marwah, nanti setelah kita minum air Zam-Zam, kita akan masuk ke area Safa. Nanti kita dari Masjidil Haram, kita nanti belok kanan, naik ke Bukit Safa. Sebelum kita mulai sa'inya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menghadap ke Ka'bah. Doanya apa saja, tapi yang ada ya lafaz yang diajarkan oleh Nabi SAW. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah hazamal ahda wa hazamal ahda wahdah. Dan nanti ada ya bacaannya disebutkan oleh Nabi SAW ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Setelah itu kita doa apa saja. Setelah itu kita baru mulai berlari sa'i, artinya berlari kecil antara Safa dan Marwah kita. Ya, lari kecil. Kemudian ya kita turun berarti nanti dari Bukit Safa menuju Marwah. Walaupun dia sebenarnya sekarang sudah tidak bukit lagi, dia sudah landai. Kemudian nanti ada di antara Safa Marwah ini ada lampu hijau. Maka bagi kita laki-laki dianjurkan kita mempercepat jalan antara 2 lampu hijau. Lampu hijau pertama sampai lampu hijau kedua. Kita agak cepat jalannya. Laki-laki saja. Kemudian setelah itu ada sampai kita di Marwah. Sampai kita di Marwah sama yang dibaca tadi sama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa lahul yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita berdoa menurut apa saja keinginan kita. Kemudian kita setelah selesai berdoa, terus kita lari lagi ke Safa. Terus sudah sampai Safa sama, berdoa menghadap kiblat. Terus ke Marwah juga sama. Sampai terakhir setiap kita naik Safa Marwah kita berdoa, kecuali terakhir nanti di Marwah selesai tidak ada berdoa. Selesai berarti ritual ibadah
umroh kita. Kemudian yang terakhir apa namanya tahallul. Tahallul itu hanya mencukur rambut kita. Bagi kita laki-laki tentunya. Dan yang paling utama tentunya bercukurnya sampai habis laki-laki. Ya, itu yang lebih utama. Tapi kalau tidak boleh, tapi harus rata semua. Misalnya 1 cm misalnya, tapi rata semua. Ya. Atau yang lebih utama apa? Cukur habis gundul. Itu lebih utama. Sedangkan ibu-ibu wajibnya adalah mencukur rambutnya sepanjang ini, 1 ruas jari ini. Jadi diambil rambutnya semua, kemudian dicukur sepanjang 1 ruas jari ini. Ini yang diwajibkan. Dengan itu Bapak Ibu selesai sudah ya. Ritual ibadah umroh kita ya. Jadi ini kita kecepatannya. Lanjut. Mungkin itu ya Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan ya, sekilas itu tentang bagaimana apa yang kita lakukan ya ketika melakukan ibadah umroh ya. Nah ini di sini ada doa safar ya, ini semua kita tahu. Kemudian dalam kita melakukan perjalanan tadi, nanti kita boleh mengqashar dan menjamak sholat ya, mengqashar dan menjamak sholat. Dan termasuk juga kita nanti nggak tahu kalau kita misalnya waktu sholat sudah masuk kita masih di pesawat, berarti kita sholatnya di pesawat ya. Dan air juga kalau kita bisa berwudu di pesawat itu lebih utama. Tapi kalau misalnya airnya tidak cukup, boleh kita bertayamum, boleh. Ya, kita tidak perlu menyusahkan diri kalau kita memang tidak mampu. Kalau persediaan air sedikit, ya kita nggak harus bertayamum, nggak harus berwudu, tapi boleh bertayamum nantinya. Ya. Ini tadi ya mikot kita sudah sebutkan tadi. Ya, bagi wanita mengenakan jubah dan jilbab yang biasa dikenakan untuk menutup auratnya, tidak boleh memakai cadar dan tidak boleh memakai sarung tangan. Ini bacaan talbiyah. Ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya. Ini bacaan talbiyah. Insyaallah ada ya dalam buku kita yang sudah dibagikan ya. Ini larangan kita selama memakai pakaian ihram. Ya. Selama kita memakai pakaian ihram atau selama kita sudah berniat ihram tadi, termasuk juga tentunya ibu-ibu nggak berubah bajunya, pakaiannya. Ini yang dilarang ya untuk dilakukan. Ya. Termasuk nanti memakai parfum. Ya. Ini yang perlu diperhatikan nih ibu-ibu biasanya. Ya. Kalau kita sudah berihram kita tidak boleh pakai parfum. Ya. Apalagi disemprot bajunya nggak boleh. Ya. Nah ini nanti ya. Ini kegiatan di sana ya. Ada masuk Masjidil Haram ya, sama kita masuk masjid biasa juga. Dimulai dengan kaki kanan membaca doa ya, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika ya. Ini tata cara tawaf tadi sudah kita jelaskan ya. Ini denah. Ini nanti kita mulai startnya dari sini Bapak Ibu. Ini start tawaf. Ya. Ini yang lampu hijau tadi kita sebutkan. Kemudian kita mulai ke sini. Ini namanya Maqam Ibrahim. Ya. Kita salat sunnah tawaf di belakang ini nanti. Jadi ini kita mulai tawaf dari sini mulainya, terus kita keliling. Kemudian ada ini namanya rukun Yamani. Ini akhir. Ini Hajar Aswad. Ini rukun Yamani. Antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad kita disunahkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Adapun setelah itu dan mulai dari sini sampai ini terserah kita, mau kita berdoa, mau berzikir, sepanjang ini terserah kita. Tidak ada bacaan khusus. Dan kita tidak perlu menyusahkan diri. Ya, kita bacanya berzikir, istighfar, enggak apa-apa. Kecuali kita sampai di sini, insyaallah kita semua hafal doanya.
Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terus setiap putaran itu kita baca ya. Di namanya rukun yamani, ya, rukun terakhir sebelum Hajar Aswad. Ya. Nah ini makom Ibrahim. Nah ini makom Ibrahim ya. Ini makom Ibrahim. Kita salatnya ya di belakang ini. Dan biasanya memang ramai. Ya kita biasanya di bawah masjid biasanya. Ya. Karena orang ramai di sini untuk tawaf. Ya. Nah ini di belakang Ka'bah. Ya. Ini Zam-Zam. Jadi nanti minumnya di sini kita. Dan sudah disiapkan semua itu. Ini apa namanya? Gelas-gelasnya. Ya, gelas-gelasnya ini. Jadi gelasnya ini gelas yang sudah. Jadi kita ambil gelas yang mana Bapak Ibu? Nah, ini gelas yang sudah yang di telungkup ini ya. Ini berarti belum dipakai. Ini kita ambilnya itu nanti. Jadi kita berdoa sebelum minum air Zam-Zam, kita doa. Setelah selesai apa? Tawaf. Ya, doa mustajab ya ketika ini. Bapak Ibu mau doa apa sih terserah. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya, doanya mustajab. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW doanya. Ya. Boleh kita hafal, boleh kita tambahkan yang lain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Nah itu kemudian sa'i ya, kita lihat sa'i, tata cara sa'i. Ketika kita berada di sofa, nah ini berada di sofa, ini sudah disebutkan. Kita baca takbir 3 kali, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini yang kita baca ketika naik di bukit Sofa. Kemudian kita berdoa. Jadi ini pembukaannya sebelum kita berdoa. Baca takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan jangan lupa menghadap kiblat, menghadap ke Ka'bah nanti kita. Kita menghadap ke Ka'bah, kemudian baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau kita hafal itu saja cukup, enggak apa-apa. Kemudian kita baca doa sepuas kita semua. Baru kita mulai apa? Sa'inya, ya. Kita mulai sa'i. Sama sampai nanti di Marwah juga gitu. Kita menghadap kiblat lagi, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kemudian kita baca doa sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini sofa, ya. Nah, kita naik di sini, ini Ka'bahnya di sini, kita menghadap sini. Ini yang kita sebut tadi 2 lampu hijau, ya. Maka ini kita laki-laki mempercepat langkahnya di sini. Atau ya larinya agak cepat, ya. Dan sa'i berbeda dengan tawaf. Kalau sa'i nggak apa-apa kita nggak wudu. Kalau tawaf harus wudu, ya. Karena tawaf itu kan di dalam masjid dan itu sholat sama dengan sholat. Tapi kalau tawaf, sa'i tidak. Ya. Sa'i tidak. Ya. Kita boleh tidak berwudu. Tapi tentunya lebih utama kita berwudu. Itu lebih utama. Tapi kalau wudu kita batal gimana? Dan tempat wudu jauh misalnya, sudah nggak apa-apa, lanjutkan aja. Tapi kalau kita tawaf batal. Nah, kalau kita tawaf misalnya, batal wudu kita gimana? Ya kita berhenti dulu, kita ingat kita tadi di putaran ketiga misalnya, batal. Kita wudu dulu, cari wudu yang dekat nanti di Masjidil Haram. Kemudian apa? Dan wudu itu kan tidak perlu banyak-banyak, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan. Kita apa? Misalnya kita batal wudunya di putaran ketiga, berarti putaran ketiga tadi batal. Berarti kita mulai lagi tawafnya hitungan putaran ketiga lagi. Jadi putaran ketiganya dihitung lagi, dimulai lagi, diulang lagi karena tadi batalnya di putaran ketiga. Nah, terus kita lanjutkan, ya, begitu caranya. Ini namanya tahallul tadi, ya. Itu mencukur rambut. Ya mungkin itu ya sekilas ya tentang ini tadi disebutkan. Mungkin ini sekilas Bapak Ibu ya tentang
tata cara umroh ya, yang mungkin kita sampaikan. Mungkin saya rasa mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa dipahami, dan tentunya mungkin lebih banyak kalau memang ada yang ditanyakan, mungkin itu lebih baik. Kalau memang ada yang ragu dan sebagainya, kita persilakan kepada Bapak Ibu untuk bertanya ya. Mungkin dari saya cukupkan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz Hafiz pemaparan materinya. Kepada para jemaah yang mau dipertanyakan, diragukan, itu silakan bertanya, mumpung Ustaz masih ada. Dan ada sedikit oleh-oleh juga dari kita, Bu, Bapak. Jadi nanti yang disampaikan oleh Ustaz Hafiz doa-doa tadi insya Allah ada di dalam buku kecil kita ini. Nah, ini boleh dibawa nanti, Bu, ya. Sekarang mulai dihafal boleh, nanti pas di sini nggak ingat Bapak boleh. Silakan, Bu. Jadi sambil jalan boleh nanti baca ini, ya. Ini guna salah satu buku yang kita kasihkan ini, ya. Boleh Ustaz, ada mau ditanya sedikit ini Ustaz. Waktu sholat sunat setelah selesai tawaf harus apa? Bacaan sholatnya tadi Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul huwallahu ahad. Qul ya kafirun dan Qul huwallahu ahad. Sekiranya belum hafal nih gimana Ustaz? Bolehkah diganti dengan surat yang lain? Ya, apa boleh ya. Yang kita hafal saja. Itu yang dianjurkan, disunahkan, sunnah hukumnya. Kalau kita baca itu tentunya lebih utama. Tapi kalau tidak, ya kita yang mampu saja. Oh, saya cuma hafal Qul huwallahu. Ya sudah, 2 rakaatnya Qul huwallahu. Ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ditanyakan, kita persilakan. Kira-kira apa yang saya sampaikan tadi jelas atau malah bikin bingung? Coba. Coba kita mau tahu dulu nih. Maksudnya dengan pertanyaan kan jadinya tahu. Silakan Bapak Ibu. Boleh kita bertanya, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz yang telah menjelaskan. Kalau kita ini tadi jelas atau belum, karena kami baru pertama kali mengikuti kayak gini, dia jelas belum. Tapi sudah ada gambaran. Yang perlu saya tanyakan, waktu sholat di belakang makam Ibrahim itu niatnya bagaimana? Ya, sholat di makam Ibrahim itu kan sholat sunnah tawaf. Nah, jadi kita meniatkan dalam hati kita, ya tidak mesti kita pakai lafaz bahasa Arab, tidak apa-apa. Ya, yang penting dengan bahasa Indonesia saja, dengan niat kita meniatkan dalam hati kita bahwasanya kita sholat sunnah tawaf 2 rakaat cukup. Dan itu kan sendiri-sendiri kita nggak berjamaah. Jadi kita selesai tawaf nanti kita semua, tapi memang bagusnya ngumpul. Jadi kita supaya nggak terpencar nanti kan. Jadi selesai tawaf kita ngumpul dulu di sini. Yang mau sholat silakan ya. Jadi nanti kita akan sampaikan kita dengan teman-teman nanti kan ya, kita ya mungkin satu di sana saja. Silakan Bapak Ibu mau sholat. Nah, ada Bapak sholat sunnah tawaf ya. Dan memang di sana gimana ya, lebih utama kan di belakang makam Ibrahim. Mungkin kalau ibu-ibunya agak mundur sedikit ya. Karena kan memang dalam keadaan darurat ya. Mungkin kadang di depan kita ada ibu, ya enggak apa-apa, kita penting sholat ya. Penting kita bisa sholat 2 rakaat. Kita niatkan sholat sunnah tawaf 2 rakaat ya. Dan itu kita sholatnya sendiri-sendiri ya. Itu sunnah hukumnya ya. Lagi yang kedua kan, yang saya tanyakan, waktu kesana nanti yang membimbing kami ini siapa? Ya insya Allah nanti saya sendiri Pak. Oh. Ya jadi insya Allah kita nanti sama-sama berangkatnya. Ya mulai dari Bengkulu insya Allah sama-sama. Mulai dari ya pesawat dari bandara di Bengkulu kita sama-sama insya Allah nanti Jakarta. Kemudian dari Jakarta kita sama-sama nanti ke Jeddah ya. Kita turunnya di Jeddah terlebih dahulu. Ya insya Allah dalam perjalanan insya Allah tidak ada masalah ya. Karena kita belum masuk prosesi ibadahnya. Jadi kita perjalanan biasa aja sampai di Jeddah, nanti kita baru turun dari pesawat. Nah, nanti kita ke Madinah terlebih dahulu naik bis.
Nah, insya Allah kita beberapa hari nanti di Madinah. Jadi ketika sampai di Madinah mungkin kita akan yang nginap di penginapan. Apa yang kita lakukan ketika di Madinah? Ya mengunjungi Masjid Nabawi dan sholat. Nah, mungkin saya sampaikan juga sholat di Masjid Nabawi tentunya. Ini mesti kita Bapak Ibu kita ketika kita di tempat-tempat yang mulia ini kita manfaatkan. Jadi kalau bisa sholat 5 waktu kita ke masjid. Karena sholat sekali ya, di Masjid Nabawi itu pahalanya lebih baik daripada 1000 kita sholat di masjid kita di sini. Ini keutamaan. Jadi sholat 5 waktu kita ke Masjid Nabawi, kemudian kita memperbanyak sholat sunnah dan sebagainya. Nanti mungkin saya nggak tahu ya, nanti saya lupa. Mungkin disampaikan oleh Ustaz Hadar jadwal berapa harinya, mungkin 3 atau 4 hari kita di Madinah, baru nanti kita persiapan umroh. Jadi kita persiapan umrohnya bukan dari Indonesia, tapi nanti di Madinah. Jadi di Madinah yang kita kunjungi nanti, yang jelas Masjid Nabawi itu yang paling utama. Ya, karena sholat di situ lebih baik daripada 1000 sholat di masjid selain Madinah. Ya. Itu tentunya keutamaan yang besar, kita bisa sholat di situ. Dan insya Allah ya kita berangkat Rabu, nanti insya Allah nanti sholat Jumat kita di Madinah nanti. Ya, Jumatan kita sholat di Madinah. Kemudian nanti insya Allah akan mengunjungi Raudhah juga. Raudhah itu tempat yang mustajab. Mudah-mudahan bisa masuk dan nanti di sana. Raudhah itu antara adalah kamar Nabi dengan mimbar Nabi dulu ya, sekarang enggak. Ya. Jadi di situ tempat yang kita disuruh kita berdoa banyak di situ. Dianjurkan di situ untuk sholat atau berdoa di Raudhah yang di situ doanya mustajab. Nah, kemudian setelah kita di Madinah, baru kita nanti sebagaimana saya tadi sebutkan, kita ke persiapan umrohnya. Persiapan umrohnya kita memakai pakaian ihram dari hotel nanti. Nanti kita akan sebutkan, nanti kita komando semua. Sama-sama, kita sama-sama Bapak Ibu, kita misalnya besok kita kumpul semua, kita memulai ibadah umrohnya. Memulainya dengan memakai pakaian ihram tadi. Jadi kita siapkan memang di hotel. Jadi pagi-pagi kita mau mandi, apa semua bersih-bersih semua. Nah, kita memakai pakaian ihram, kita mulai di hotel. Ya, kita mulai di hotel. Kemudian kita nanti naik bis ke Mekahnya. Nah, sekitar 1/4 jam ya, paling lama atau 20 menit dari kita naik bis, kita nanti akan turun di namanya di Masjid Bir Ali. Disitulah kita memulai ihram dengan boleh kita karena itu masjid ya, kita sholat 2 rakaat di situ, dan setelah itu kita baca labbaik Allahumma umratan. Itu tadi. Labbaik Allahumma umratan. Itu artinya, ya Allah, aku memenuhi panggilan umrohmu. Ya, seperti niatlah itu untuk umroh. Kita niatkan umroh. Jadi ngapain saya pakai pakaian ini? Tujuannya umroh kan gitu. Itu labbaik Allahumma umratan. Itu yang kita baca. Selesai itu setelah kita baca labbaik Allahumma umratan, ya sudah, kita naik bis langsung. Jadi kita sebentar cuman di Bir Ali itu mungkin hanya sekedar sholat, ya, memulai ihram di situ. Setelah itu kita naik bis lagi. Kita selama perjalanan ke Makkah kita banyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Atau bacaan yang lain boleh ya. Istighfar atau apa yang kita mampu. Tapi yang disunahkan lebih banyak kita baca bacaan talbiyah tadi. Nanti bisa dibaca. Boleh kalau kita tidak hafal ya baca, tidak apa-apa. Ya, dalam ada di buku ini. Tidak harus hafal, tidak ada keharusan. Tapi insya Allah dengan kita sering baca, hafal nanti. Sampai kita ke Mekah nanti kita lihat situasi, apakah kita langsung umroh atau ke hotel. Biasanya ke hotel dulu, istirahat dulu, karena perjalanan 5-6 jam, itu biasanya istirahat dulu. Boleh kita tidur apa semua. Ya. Yang jelas pakai ihram kita tidak kita lepas. Ya, kita tentunya bapak-bapak ini terutama. Nah, boleh kita mandi, boleh. Ini kita mau umrohnya besok, misalnya kita nyampe malam, misalnya besok pagi baru kita umroh, ada apa-apa. Kita mandi dulu paginya, baru maksudnya tidak boleh lepas ini, tidak boleh diganti dengan pakaian biasa. Kalau kita mandi kita lepas ya, apa-apa. Ya. Nah, makanya kemudian kita setelah itu umroh. Ya. Jadi umrohnya kita ke Masjidil Haram, kita masuk masjid. Nah, ketika kita masuk masjid, talbiyahnya kita hentikan. Masuk masjid kita baca doa masuk masjid, kita mulai cari Hajar Aswad, mana Hajar Aswad itu. Nah, kita sama-sama nanti mulai dari situ, dimulai dengan memberikan isyarat kepada Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar.
Itu kita mulai start Bismillah Allahu Akbar, itu start tawafnya. Nah, kita 7 kali keliling. Nah, ketika tawaf tadi sudah kita sebutkan, tidak ada bacaan khusus ya. Kita boleh istighfar banyak-banyak, baca berdoa pun boleh. Ya. Karena tawaf itu sholat, sama dengan sholat. Cuman boleh kita ngomong sama saudara kita, kawan kita, ayo cepat. Jangan cepat-cepat, pelan-pelan aja misalnya. Boleh. Boleh kita ya zikir, kita bacaan atau baca Al-Qur'an boleh. Ya. Baru sampai nanti ketika sampai di rukun Yamani tadi kita sudah sebutkan. Di rukun Yamani, nah, kita banyak berdoa yang diajarkan oleh Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang kita baca. Sampai nanti kita Hajar Aswad lagi. Nah, berarti kalau sudah sampai di Hajar Aswad lagi berarti apa? Itu selesai rukun putaran selesai putaran pertama berarti. Nah, kita mulai lagi Bismillah Allahu Akbar. Nah, di sini. Ya, Bismillah Allahu Akbar. Ya. Kita mulai lagi. Nah, ini tadi. Jadi kita mulai lagi di sini. Ya, Bismillah Allahu Akbar. Putaran kedua sama yang dilakukan. Putaran ketiga. Cuma tadi apa? Ya, saya lupa tadi. Kita sebelum tawaf bagi kita laki-laki pundak kita kanan kita buka tadi ya. Nah, itu kita buka. Nanti kita akan ingatkan insya Allah. Jadi sama-sama. Ya. Nah, disebut dengan itbar. Ya. Kemudian kita disunahkan kalau kita mampu ya. Kalau kita tidak mampu nanti karena orang ramai, nah mungkin kita jalannya agak cepat ya sudah. Jadi 3 putaran pertama itu kita dianjurkan laki-laki jalannya agak cepat. Kalau memang bisa, tapi kalau nggak bisa karena ramai nggak bisa. Nah, mungkin kita dorong orang nggak boleh, malah berdosa kita dorong orang. Jangan sampai mengajar yang sunnah kita melakukan justru menyakiti orang, tentunya nggak boleh. Jadi gimana? Ya sudah kita jalan aja. Selesai 7 kali, selesai, alhamdulillah selesai. Nah, berarti kita nanti dimulai dari Hajar Aswad di sini, berhentinya di sini juga. Selesai baru kita ke sini, jalan ke sini di makam belakang makam Ibrahim. Kita di situ sholat sama-sama. Ya, maksudnya sendiri-sendiri ya. Nah, silakan sendiri sholat, baru kita ke minum hajar Zam-zam. Nah, jadi selesai sudah tawaf, selesai. Insya Allah nggak sulit ya. Kemudian baru sa'i nanti ya, sa'i. Sa'i tadi tidak ada bacaan khusus, cuman ada tadi yang diajarkan oleh Nabi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu insya Allah mudah-mudahan kita semua hafal lah doa itu ya. Kemudian kita berdoa. Jadi doa apa saja yang kita inginkan. Dan memang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan sebenarnya rangkaian ibadah umroh ini ataupun haji lebih banyak kepada apa? Doa. Ya, doa. Dan itu pun doa yang sebenarnya tadi sebagian bahasanya kita hafal semua dan tidak mengharuskan doa tertentu. Itu pun tadi Rabbana atina fid dunya itu yang dianjurkan oleh Nabi. Kalau kita baca selain itu tentunya tidak apa-apa. Tapi itu yang lebih utama. Doa ketika sa'i juga, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kita mulai dengan itu. Setelah itu kita berdoa apa saja silakan. Jadi memang rangkaian umroh itu penuh dengan doa. Dan tidak mesti kita harus doa dengan bahasa Arab. Kalau kita tidak mampu tidak masalah. Ya, kita doa sesuai dengan apa yang kita ketahui, yang kita minta. Sekali lagi kita meminta dunia akhirat tidak apa-apa. Kita di rumah Allah. Yang kita di rumah Allah minta apa saja Allah kasih. Nah itu. Gini tuh Pak. Masih ada pertanyaan lain? Silakan. Ada yang tanya? Oh ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada beberapa yang perlu saya tanyakan. Mungkin yang pertama masalah ihram ya, masalah pakaian ihram. Jadi mungkin bahasanya agak saru lah ya. Tapi namanya ilmu yang kita harus sampaikan. Karena ketika nanti keliru, percuma ibadah kita. Gak mahal-mahal seperti itu kan? Iya. Kita membutuhkan uang untuk pergi ke sana, cuman kita keliru dalam melaksanakannya. Jadi pada saat sekarang ini kan sudah banyak istilahnya inovasi. Jadi saya pernah dengar itu celana dalam tanpa jahit seperti itu. Jadi ada celana dalam yang tidak dijahit khusus untuk ihram seperti itu untuk ibadah umroh. Jadi itu bagaimana kira-kira atau bisa
tidak atau memang tidak dianjurkan? Itu yang pertama, silakan. Ya, kalau itu sebenarnya kita sudah ya tahu juga ya, kita udah para asatidzah, para masyayikh juga sudah kita tanya tentang itu. Maksudnya itu tidak dianjurkan ya. Justru ya karena dikhawatirkan itu mengurangi ya. Karena memang kita dalam berihram ini terutama bagi laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit. Jadi memang kita nggak pakai pakaian dalam apapun bentuknya, karena itu nggak mungkin nggak dijahit ya. Walaupun dia mengklaim tidak menjahit ya, tapi itu para ulama menjelaskan itu tidak ya dipakai. Jadi lebih selamat kita, tentunya kita ingin selamat ibadah kita yang tadi memang sudah disebutkan habis dana yang banyak, kemudian waktu juga kita kan nggak tahu waktu ya. Kita bisa diberikan waktu, bisa umroh sekarang karena kan ya ada orang yang dia punya harta tapi nggak punya kesehatan, sakit dia, tapi kita maksudnya alhamdulillah sekarang ini ada harta, ada nggak sakit, itu kesempatan yang jangan disia-siakan. Tentunya kita ingin maksimal. Seperti kemarin kita ya COVID gimana? Orang banyak punya uang tapi COVID seluruh dunia nggak bisa haji, nggak bisa umroh, gimana? Jadi kan mumpung kita diberikan oleh Allah SWT kesehatan, kesempatan, ya, kelapangan harta, kita harus maksimalkan semaksimal mungkin ya, sehingga kita ingin menjadi umroh kita tadi umroh yang makbulah, diterima oleh Allah SWT. Jadi kita dapat keutamaannya. Apa keutamaan tadi? Dihapuskan dosa kita, ya. Kemudian kita kefakiran kita dihilangkan oleh Allah SWT. Ya. Ini keutamaan yang kita ingin semua dapatkan itu. Ya, doa kita mustajab dan sebagainya. Jangan sampai kita melakukan gara-gara hal yang kecil. Nah, tentunya kita nanti malah ya gara-gara sedikit berkurang. Kita kan pengennya maksimal. Kita ingin dapat, kalau misalnya pahala kan 100 pengennya. Kalau ibadahnya nilai kan, kalau ibadahnya Bapak Ibu pengen nilai 80 apa 100. Pasti pengen nilai, dikasih Allah nilai 100 kan gitu, sempurna istilahnya. Nah, jadi kita pengennya sempurna. Jadi kita memakai pakaian yang kita sudah sebutkan tadi, semua dilepas kecuali pakai dua hal lain tadi. Ya. Itu ya, Allah. Baik Kak, terima kasih. Jadi pada intinya lebih baik kita hindari ya. Iya. Kita pakai itu yang pertama. Baik, yang kedua Kak, bagaimana triknya ya? Jadi kita kan seperti pada masanya sekarang ini kan susah sekali dalam mengendalikan niat. Pada dasarnya kita ingin beribadah, hati kita sudah bulat ingin beribadah, cuman terkadang yang namanya syaitan kita tidak tahu bagaimana caranya dia menggoda kita supaya kita itu terhindarlah. Jadi dia tuh supaya kita terjerumus. Nah, gimana caranya kita tuh menjaga hati kita, niat kita supaya terhindar dari ria? Karena gimana ya, namanya hati itu lembut sekali dan ria itu tipis sekali seperti itu. Jadi memang mulut kita berkata kita enggak, cuman siapa yang menjamin? Kan seperti itu. Nah, apalagi di dalam era pada sekarang ini gadget banyak, media sosial banyak. Jadi ibadah kita itu seakan-akan hanya untuk dipertontonkan kalau kita lihat. Nah, jadi bagaimana caranya, triknya kita tuh menjaga hati kita, menjaga niat kita supaya apa yang kita laksanakan nanti itu tidak sia-sia. Karena percuma kan ketika kita ibadah sudah capek-capek, biaya banyak, jauh ke sana, terbesit satu kali dia habis semuanya kemarin. Itu yang saya tahu, itu benar atau tidak dan bagaimana triknya? Tolong dibantu. Ya, nanti kan tentunya kita semua ingin ibadah kita diterima. Maka ya mulai dari awal tadi sudah kita sebutkan, kita ingatkan bahwasanya memang kita berusaha untuk menjaga niatnya. Memang nggak gampang, tapi kita berusaha untuk mengingat kembali. Jadi ingat Ibu atau saling mengingatkan. Kita datang ke sini jauh-jauh misalnya kan, habis harta, habis tenaga, semua habis itu. Jangan kita sia-sia. Ya, kita niatkan untuk Allah dan sibukkan diri untuk ibadah. Jadi jangan sibuk dengan selfie-selfian. Kalau orang sekarang kan anak-anak muda selfie-selfian, ya nggak ada faedahnya. Ya, penting kita sibukkan hati diri untuk beribadah ya. Kepada Allah SWT, baik itu kita ibadah di hotel kita sendiri atau kita ya ibadah di masjid, Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Masjidil Haram kita sholat di Masjidil Haram berapa?
100.000. Sekali kita sholat itu lebih baik daripada kita sholat di masjid yang lain 100.000. Coba bayangkan. Nilai pahalanya sangat besar. Jadi tentunya kita tidak ingin sia-siakan itu. Maka jangan kita sia-siakan itu. Ya, caranya pertama kita kembali mengingat niat kita, ingat kembali niat. Kemudian yang kedua, kita sibukkan diri kita untuk beribadah. Ya. Ingatkan sibukkan diri untuk beribadah kepada Allah SWT, sibukkan untuk berzikir, baca Al-Quran, ya. Bertanya hal yang baik yang berkaitan dengan agama dan sebagainya. Dan mungkin juga tidak salahnya kita juga sambil belajar, ya, di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi biasanya ada pengajian yang orang Indonesia ada juga. Jadi banyak di Masjid Nabawi banyak pengajian Bapak Ibu. Tapi ada juga nanti pengajian orang-orang Indonesia yang ada yang disampaikan oleh orang-orang Indonesia juga, ya, para mahasiswa di Madinah sana yang mereka belajar. Nah, mereka juga ada jadwal khusus untuk menyampaikan pengajian. Kita ya jangan merasa rugi. Tentunya kita duduk di sana, mudah-mudahan kita dapat ilmu dan sebagainya. Nah, ini istilahnya jangan sungkan-sungkan lah untuk belajar, ya. Ya, apalagi sekali lagi kita katakan kita jarang-jarang ke sana, walaupun kita punya banyak uang belum tentu kesempatan. Sekali lagi kesempatan belum tentu. Baik itu kesempatan dalam hal waktu ataupun kesehatan, kita belum tentu. Ya. Hanya itu rahasia Allah. Maka mumpung kita dikasih kesempatan sekali di situ, maksimalkan semaksimal mungkin. Bisa jadi, ya kita kan nggak tahu. Bisa jadi itu pertama terakhir. Nanti kita nggak ingin seperti itu. Tapi seolah-olah lah, kalau ini terakhir kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Ya, jangan sampai kita lebih sibuk dengan hal-hal yang sifatnya dunia. Ya. Kemudian juga mungkin perlu kita ingatkan di sini Bapak Ibu, yang namanya kita beribadah itu pasti banyak godaan. Godaannya sangat banyak. Mulai dari kita persiapan saja sudah mulai banyak godaan. Maka dilatih juga dalam hal ini kesabaran dalam kita melakukan ibadah, termasuk dalam perjalanan. Tentunya perjalanan itu banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan tidak sama kita di rumah kita. Kalau kita di rumah kan enak gitu kan. Tapi kalau di dalam perjalanan ada yang nggak enak lah. Walaupun kita makan misalnya, ya nggak seperti di rumah kita. Dalam perjalanan walaupun kita nginapnya di hotel, nggak sama dengan di rumah kita lah, beda. Pasti ada yang kurang nyaman. Nah, kita harus sabar itu. Jangan ada perkara-perkara sedikit kita ngomel misalnya, atau kita bertengkar apalagi. Nah, itu nggak bagus. Kita harus menahan diri. Atau misalnya terlambat sedikit, misalnya, ya kan kita dalam namanya perjalanan kita semua itu rahasia Allah semua. Kita semua, termasuk mungkin teman-teman yang dari travel ini yang berusaha menyiapkan dengan sebaiknya, tapi kan usaha manusia. Usaha manusia ada kekurangan, kekilafannya. Kita nggak perlu ngomel-ngomel, karena itu suatu takdir Allah itu. Nah itu. Jadi mereka mungkin insya Allah sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi biasanya di pesawatnya terlambat misalnya kan gitu. Harus delay misalnya kan, itu minimal itu kan. Delay misalnya. Nah ini kan kita, waduh capek, enggak usah kita ngomong seperti ini. Mending kita banyak berzikir. Karena kita ngomong capek itu bukan solusi. Tambah capek kita, jadi banyak istighfar. Dengan kita banyak istighfar, berzikir dimudahkan sama Allah justru. Dan perjalanan kalau kita banyak zikirnya, nggak terasa capeknya. Itu salah satu kunci Bapak Ibu. Kalau kita banyak zikir di jalan, nggak terasa capeknya. Tapi kalau kita ngomel-ngomel, itu capeknya terasa. Nah itu. Jadi ini butuh kesabaran ketika kita dalam perjalanan, misalnya ini delay atau misalnya bisnya telat, atau kita nunggu lama, bagasinya lama, nanti kan banyak bawaannya kan, bagasinya ini. Ada yang kadang ini. Ada yang hilang, Pak. Saya pengalaman pribadi 2015 itu haji, hilang kopernya di Madinah. Itu saya ketua rombongan sama, tapi untungnya teman-teman ya hilang ya, termasuk saya sendiri. Jadi teman-teman nggak berani komplain, ketua rombongannya hilang katanya. Gimana komplain? Jadi kan ada beberapa orang, 5 atau 6 hilang itu kopernya. Tapi kita sudah. Itu udah mau haji itu. Sudah gak ada pakaian lagi. Pakaian semuanya di koper. Tapi alhamdulillah kita bilang tidak usah ini, insya Allah ada hikmahnya apa semua. Sekitar beberapa hari sebelum pulang dari Mekah, kopernya datang. Padahal saya udah beli koper lagi di Mekah. Waktu itu Pak, sebelum menjelang haji itu, dari Madinah ke Mekah, kita sudah ihram
Jadi sampai di Mekah, orang semua bawa koper naik ke hotel, kita nggak bawa koper, nggak ada koper. Jadi apa? Baju yang ada di baju kita lagi ihram, baju ihram sama ada baju yang di tas kecil. Satu atau dua style itu cuma di tas kecil itu, karena itu persiapan di Mina. Satu atau dua cuma pakaiannya. Cuman itu lagi. Semua pakaian yang dibawa dari Indonesia hilang, kopernya hilang. Tapi alhamdulillah beberapa orang itu yang hilang. Tapi kita subhanallah kita banyak berzikir aja apa semua. Ternyata alhamdulillah selesai haji, kopernya datang lagi. Ada yang ngantarin gitu. Padahal kita nggak nyari-nyari. Kita bahkan saya udah beli koper lagi, maksudnya udah beli baju lagi. Karena udah selesai haji kan kita boleh pakai pakaian biasa. Nah, sudah beli pakaian lagi. Tapi ya itu mungkin salah satu itu pengalaman pribadi. Jadi apa Bapak Ibu? Ya namanya hanya seperti itu. Kalau kita banyak zikir, insya Allah. Yang mungkin menurut kita di luar logika kita, oh itu nggak mungkin itu. Ya Allah mudahkan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ini tanah Allah, ini rumah Allah, ini tanah haram. Sebaliknya juga kalau kita punya niat buruk apa semua, itu hati-hati kita. Lihat semua. Jadi kita di sana coba kita niatnya benar, ya kita benar-benar ibadah banyak zikir, kita nggak perlu banyak. Ya, tapi mudah-mudahan ya umroh kan tidak lama. Kalau haji lebih lama lagi, tentunya lebih susah. Ya. Cobaan sabarnya lebih susah. Nah, kita termasuk, tapi tentunya tetap semua itu ada cobaan, ya ada cobaan. Ya, sabar. Dalam kita sabar, insya Allah ya semua itu berjalan lancar. Kalau kita banyak zikir, sekali lagi banyak zikir di perjalanan, zikir dan zikir sesuai dengan kemampuan. Atau kita ngobrol apa? Ngobrol yang baik-baik aja, gitu kan? Supaya nggak terlalu capek. Jadi nggak usah kita sabar lah menurut saya kuncinya. Salah satu kita ibadah kita bisa bagus dan kita tidak capek, itu sabar. Dan orang mungkin pulang haji apa capek atau sakit apa, kita kok enggak. Nah itu salah satu kuncinya apa Bapak Ibu? Banyak dikir. Cobalah. Ya kalau enggak, ya karena kan itu perjalanan nanti Bapak Ibu. Mungkin kita enggak bisa menyangka, bisa jadi kita tawaf itu tengah malam, bayangkan itu. Tawaf dan sa'i itu kan enggak pernah dilakukan. Kita tengah malam jam 1, jam 2 itu ngapain, tidur kan biasanya. Tapi diberikan oleh Allah SWT kekuatan. Kita misalnya apa? Kita lihat situasi nanti. Terutama haji biasanya, nggak bisa. Kita, mau ikuti nggak bisa. Kita harus cari waktu-waktu yang pas supaya orang nggak rame. Termasuk juga umroh ini kan, kita kan pengennya leluasa. Nah, kita cari misalnya waktu yang tepat. Bisa jadi kita umrohnya tengah malam, bisa jadi itu Bapak Ibu harus siap. Dibangunkan tengah malam, nggak apa-apa. Menurut akal kita, coba kita berwudu apa semua, perang apa semua, kuat aja kita. Nah itu kadang hal-hal yang di luar logika kita, tapi kita nggak boleh ngomel duluan. Kalau misalnya sudah dibangunkan kita jam 1 malam, misalnya nih kita ketua rombongan bilang, insya Allah kita karena malam ini lebih lengang dan juga tidak panas apa semua, bisa ya kan? Kalau waktu kita di zaman musim panas biasanya orang tengah malam ya tawafnya. Nah, tapi kalau sekarang kan musim dingin ya, lebih enak siang mungkin. Tapi itu salah satu contoh maksudnya. Tengah malam yang biasanya kita tidur dibangunkan, sekarang kita tawaf. Coba, gimana kira-kira? Apa kita mau ya? Nggak boleh. Kita ikuti ketua rombongan. Ikuti saja. Banyak berzikir, insya Allah apa? Yang tadinya capek itu hilang itu. Coba. Nah itu salah satu ya. Makanya saya katakan di sini ini pesan mungkin secara khusus yang kita. Kenapa orang itu ada yang capek, ada yang enggak? Ya, dia salah satunya dia menikmati. Karena salah satunya baik berzikir pada Allah SWT. Yang benar-benar kita datang ke sini untuk beribadah. Nah insya Allah. Yang mungkin menurut kita jadwal padat tadi kan, mau ke sini, itu nggak terasa. Nah itu, mungkin itu Bapak Ibu ya, salah satu mungkin triknya supaya kita bisa menjaga keikhlasan kita dan kita semua tentunya selalu berdoa agar ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Mungkin itu. Silakan, mungkin Ibu kalau ada yang bertanya silakan. Silakan Mas. Mau nanya tentang perjalanan kita ini Kak, nanti ke umrohnya itu kira-kira dari terakhir kita ini berapa kali loh? Ada yang apa itu? Badah. Iya, badah.
Ya, sebenarnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, itu memang persoalan yang para ulama berbeda pendapat ya. Dalam satu perjalanan itu boleh umroh berapa kali ya. Tapi ulama pendapat yang lebih kuat, mayoritas para ulama mengatakan adalah 1 kali perjalanan umroh ya 1 kali. Dan itu lebih utama dan itu kita lebih maksimalkan. Adapun badal memang ada yang membolehkan, tapi ini tergantung nanti kepada kebijakan travel. Kalau kita sendiri lebih condong kepada pendapat para ulama, mayoritas para ulama yang mengatakan bahwasanya 1 kali perjalanan umroh itu untuk 1 kali ibadah, itu lebih utama dan itu disepakati oleh para ulama, sah. Tapi kalau yang badal tadi, sebagian lagi mengatakan enggak. Ya, jadi yang badal itu kontroversi, maksudnya berbeda pendapat. Tapi kalau sepakat seluruh para ulama bahwasanya 1 kali perjalanan itu 1 kali umroh itu sepakat seluruh ulama. Ya, tentang badal ini memang berbeda ya pendapat para ulama. Dan kita kalau ditanya tentunya lebih condong pendapat yang mengatakan bahwasanya itu cukup sekali saja. Lalu apa kita yang lakukan ya? Kita banyak-banyak beribadah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ya, nanti kan di Masjidil Haram ya. Kita banyak beribadah di situ, banyak sholat ya di situ, sholat sunnah, sholat 5 waktu di situ, mendengarkan pengajian dan sebagainya. Atau kita sendiri tawaf sunnah boleh, ya. Nah itu boleh tawaf sunnah. Ya. Tapi kita harus tawaf badal untuk misalnya badalkan orang tua ataupun yang lain. Misalnya. Itu mungkin ya pendapat yang mudah-mudahan lebih kuat. Ya. Nah, Allah. Terus yang kedua, Ustaz, ini kan kita tawafnya itu kan cuma 1 hari ini nggak sampai ya? Ya sebentar. Iya, sebentar. Terus ada nggak waktu kira-kira yang terbaik itu kasih kesempatan untuk dekat ke Ka'bah atau itu? Oh iya. Ada ya? Ya sebenarnya Bapak Ibu ya umroh kita itu kan sebenarnya kalau nggak macet atau paling 2 jam selesai ya. Prosesi umroh itu kan tawafnya paling lama sejam lah, kalau itu paling lama itu kan 7 kali itu, kalau itu paling lama kalau setengah jam bisa, kalau ini kan sa'i 1 jam selesai ya sebenarnya, atau 2 jam lah. Nah bagaimana kalau kita pengen itu? Nah tentunya nanti dilihat kondisi. Nah itu kondisi waktu-waktu tertentu kapan bisa misalnya kita bisa mendekati Hajar Aswad, bisa mencium Hajar Aswad, tentunya itu diutamakan. Tapi tentunya juga kita lihat kondisinya. Dan memang ya lihat kondisi jemaahnya rame nggak di sana, ya waktu tertentu nanti kan tentunya kita lihat itu kondisional, maksudnya kita lihat aja nanti ya. Karena kan tentunya teman-teman di sana juga ada, mereka yang akan nanti monitoring, ya maksudnya kapan nih kira-kira bisa kita ke masjid misalnya. Biasanya kita misalnya, biasanya orang ke masjid misalnya sebelum subuh, jam tengah malam misalnya, dia dapat lebih cepat. Nah, dia bisa ke Hajar Aswad lebih dulu, dia tawaf sunnah dulu misalnya, dia ya, itu bisa nanti dilihat di kondisi. Jadi memang waktunya itu di luar tawaf itu ya? Ya kalau tawaf umroh kita kan memang nanti kita ya itu kan tawaf dan sa'i sekalian, itu pakai pakaian ihram. Nah kalau kita tawaf biasa nggak perlu, kayak biasa aja. Boleh masuk. Iya. Iya. Kalau tawaf umroh kita harus pakai pakaian ihram. Nah itu kan. Menjawab pertanyaan Bapak tadi, masalah bisa nggak dekat ke Ka'bah gitu? Bisa. Nanti kan kalau di Mekah nanti kan setelah umroh itu kan kita kan masih tinggal di situ sekitar kurang lebih 3 harian ya. Nah setiap hari itu ketika sholat 5 waktu kita ke masjid ya, usahakan ke masjid karena pahalanya 100.000 kali dibandingkan kita sholat di tempat biasa. Nanti Bapak juga bisa ngajak kawan mungkin kan. Di sana nanti kan kalau udah diturun landing di Madinah kan ada tim kita. Cuma nanti Bapak Ibu kan ini ya, karena tapi nanti kan sebenarnya ada waktu itinerary ya, kita perjalanan nanti kita jelaskan. Pokoknya nanti kalau udah di situ, ini nggak boleh lepas Pak. Kalung ini nggak boleh lepas. Nanti kalau hilang, bahasa Arab kan nggak bisa kan Pak? Nah, tapi orang Indonesia banyak di sana. Bahkan yang kerja cleaning service
apa segala macam tukang listrik itu banyak orang Indonesia. Cuman kalau hilang gimana? Ya ini harus dibawa, ini jangan dilepas nih. Mungkin awak degi gak iso bahasa Arab susah wak di situ wak. Nanti dibawa. Nah nanti kalau mau ke Ka'bah misalnya dekat tidak ada masalah. Nanti izin mungkin kan bareng berangkat pas sholat, saya mau ke Ka'bah dulu. Tapi tunggu di sini. Masjidil Haram itu jutaan manusia pak. Selip dikit hilang. Gak tahu pintunya gitu mana. Tapi jangan sampai hilang ini, jangan sampai nggak dibawa. Kemudian nanti hati-hati. Ya, mohon maaf ya. Di sekeliling Ka'bah itu ada ini pak. Ada apa namanya? Ada calo pak. Di Ka'bah itu ada calonya. Jadi kalau kita mau dekat Ka'bah, biasanya orang Indonesia itu pingin sekali nyentuh mushaf Hajar Aswad itu. Memang karena ada sunnahnya. Nah di situ ada calonya pak. Jadi biasanya kalau dia lihat kita pelongan gitu, ditawarin nih, mau ngejar apa nyentuh Hajar Aswad? Oh mau. Kita dibantunya pak, tapi pulang nanti kita nggak dilepasnya, diminta duit. Nah, cuman biasanya kalau orang-orang itu ketahuan sama polisi di situ biasanya ditangkap. Cuman kan susah polisi nak membedakan mana yang kerjanya calo itu tadi dengan jamaah umroh karena juga pakai ihram. Itu pengalaman kita di situ. Jadi bisa-bisa aja karena kita kan kita kurang lebih 3 hari diusahakan setiap sholat itu kita ke situ nanti bisa dekat-dekat situ. Tapi kalau bapak pengen berusaha ya enggak apa-apa. Tapi itu kan Ka'bah itu hampir 24 jam situ pak. Kita nyentuh itu bukan kita aja. Lawan kita itu orang Afrika pak. Yang kita itu segini dia. Orang Afrika itu nggak mau dia kalah. Makanya nanti kalau pas mau umroh, pas tawaf mungkin diatur laki-lakinya di samping kanan kiri, ibu-ibunya di tengah, ada masalah. Karena kalau orang Afrika, orang apa dia kan besar-besar pak. Kita itu diginiin aja, karena kita kecil kan. Kadang kita diselip dikit, nah hilang satu, mana ini? Nah ini yang susahnya. Sering jamaah hilang, sering. Cuman ini nanti kan di bandara Jakarta ini dikasih nih. Jangan sampai hilang, karena kalau hilang kita ada nomor telepon di sini, ada nomor telepon travel, ada nomor telepon yang kita masukkan nomor telepon. Utawid, ya nanti dihubungi. Wah ini jamaah hilang. Dulu kita pengalaman ada jamaah bapak-bapak udah tua gitu, jamaah dari Sulawesi, bingung gitu, nangis. Kenapa pak jamaah hilang? Bagaimana kita nyari jutaan manusia di situ dengan pakaian yang sama? Nah ini yang membantu. Nah kalau nanti mau izin, mau pergi, mau belanja, laporan sama ini ke rombongan. Kemudian jangan kalau ditawarin macam-macam sebenarnya. Tawarin kalau nanti kan ada city tour juga pak. City tour itu jalan-jalan ada. Misalnya belanja, ditawarin, ditanyain. Kalau orang nawarin foto, apalagi ada destinasi wisata itu yang tempat wisata pak, ada tukang fotonya. Pakai ini, kita foto. Kita pakai di fotonya, dimintanya 100 real, berdebis gitu. 300.000 kan pening gitu pak. Itu ada di sana ada, gitu ya. Hati-hati nanti kalau ada mau misalnya mau pergi wudhu, misalnya batal kan, mau pergi wudhu nggak apa-apa. Ustaz batal ini, gimana nih wudhu? Posisi WC kan agak jauh. Nah tim kita nanti ada Ustaz Muhammad Hafiz, nanti di sana juga ada lagi tim kita yang ngantarin jadi mutunya di situ juga ada, kayak gitu. Kemudian Ustaz mohon dijelaskan, ini mewakili pertanyaan ibu-ibu nih. Kalau menstruasi Ustaz, kalau misalnya ibu-ibu menstruasi, apa boleh mereka ini obat penunda ya atau bagaimana? Kalau kondisinya menstruasi itu bagaimana kalau ketika tawaf prosesi umroh? Sekian Ustaz. Ya kalau untuk ibu ya, para ulama membolehkan ya kalau misalnya di jadwal kita berangkat nanti atau pas umroh itu adalah jadwal ibu-ibunya haid, maka boleh ya meminum pil penahan haid itu boleh. Tapi kalau misalnya lupa atau apa, terus di sana udah haid, maka tidak boleh tawaf. Jadi sa'i terlebih dahulu, sa'i itu boleh, tapi ada kemungkinan nanti. Jadi kemungkinan kita tunggu, ya. Tunggu, maksudnya kita berapa hari di Mekah, misalnya 3 hari, sampai kita tunggu hari terakhir. Kalau misalnya masih menstruasi, masih haid, berarti itu dalam keadaan darurat namanya. Boleh dalam keadaan darurat itu ibu-ibunya tawaf.
Itu. Jadi kalau zaman dulu kan nggak ada obat itu. Coba bisa bayangkan dulu, ibu orang datang dari jauh-jauh pakai apa, naik unta apa semua. Terus gimana? Ya mereka tunggu. Ya dan itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ya Aisyah ya haid ketika musim haji. Gimana? Orang datang dari Madinah jalan. Gimana nih? Orang udah selesai semua. Kata Nabi, kerjakan seluruh apa yang dilakukan oleh orang yang berhaji kecuali tawaf, karena tawaf itu di masjid. Berarti boleh sani, boleh. Nah, tapi nanti gimana? Kita akan lihat. Kita tunggu ibunya misalnya sampai 3 hari. Oh ternyata masih belum bersih, ya sudah. Tawaf sesuai dengan keadaan itu. Maka itu namanya darurat. Ya itu namanya darurat. Karena kan nggak mungkin ditinggal. Jadi ditunggu dulu misalnya sampai apa? Selesai haidnya, nggak mungkin ya, mungkin ketinggalan. Ya, jadi itu keadaan darurat namanya dibolehkan oleh para ulama, ya, namanya keadaan darurat. Ya. Nah, ya, jadi nanti mungkin Bapak Ibu ya kita banyak komunikasi aja ya, mungkin kalau memang apa ya ada yang ditanyakan dan sebagainya. Silakan nanti ditanyakan kita sama-sama aja sebenarnya saling mengingatkan gitu. Ya silakan. Ya kalau memang sudah waktu zuhur kita sholat dulu. Ya mungkin nanti pas makan itu mungkin santai aja kalau sambil makan, kalau nggak apa-apa. Ya mungkin dari saya ucapkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian, mudah-mudahan penjelasan dari para asatidz kita bisa melepaskan dahaga kita yang tidak tahu. Mungkin ada saya tambah tips sedikit buat Mas Kori tadi, buat jaga jangan sampai ria. Itu HP para jamaah itu kalau bisa pakai jadwal dihidupinnya. Jadi kalau nggak perlu nggak usah dibawa. Soalnya kalau dibawa HP itu ada kemungkinan mau selfie-nya itu, Mas Kori. Jadi tinggalin aja di rumah di hotel, kita memang betul-betul ibadah kayak gitu. Jadi kalau HP-nya dibawa terus walaupun dimatikan, itu ada kemungkinan buat selfie. Nah, jadi salah satu tips juga itu mungkin bisa kayak gitu ya. Baik, kita lanjut dengan Isoma nanti acara kita lanjutkan dengan literary. Mungkin nanti kita akan tanya jawab kembali yang masih belum pas ya. Dan satu hal, insya Allah Bapak-bapak Ibu sekalian, karena ustadz kita sendiri yang dari sini ngikutin kita, membawa kita, jadi insya Allah nanti semuanya itu akan diakomodir. Misalnya ibu mau berangkat, bapak mau berangkat, nanti itu pasti diberitahu lah. Pak mau berangkat ini begini, siapin ini. Nah kita belajar di sini ini ibarat sekolah ya, kasih ilmu dulu. Ujiannya pas prakteknya nanti di Mekah kita nggak kaget lah kayak gitu kira-kira ya. Jadi bukan berarti kita harus pisah semua di sini nanti kalau kayak gini berat nih. Akhirnya kita berat mikir yang di sini, berangkatnya jadi nggak kusuk ya. Berangkatnya difokuskan, insya Allah ikutin apa yang disarankan Ustaz, lancar semua ya. Baik Bapak Ibu, saya akhiri billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan insya Allah setelah isya maghrib. Ada